Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat eh, sore atau menjelang malam ya untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini hari tahun baru ya. Hari ini tahun baru di Indonesia. Hari Minggu kita akan melanjutkan Bible study kita dan seperti biasa kita akan mengawalinya di dalam doa. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Bapa yang selalu nyata bagi kami. Dan kami bersyukur pada saat ini memberi kami kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami sebagai umat-umat-Mu di akhir zaman, untuk membuat kami menjadi bijaksana bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menyediakan hati kami, membuka pikiran kami, dan membimbing kami dengan roh Tuhan ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Bible study yang akan kami rasakan. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung. Dan terima kasih juga untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Sekali lagi ya, selamat pagi untuk teman-teman yang di Indonesia dan selamat tahun baru untuk eh, semua ya teman-teman. Kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan. Kita udah masuk ke bab 2 ya, bab 2 dalam buku Kabar Kesukaan. Dan pada minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai beberapa subjudul ya, mengenai saudara palsu. Kemudian ada penyangkalan, menyangkal Kristus ya, dan ada Injil yang baru, kemudian ada kunjungan ke Yerusalem. Nah, apa yang kita telah pelajari kemarin ya, mengenai sub-sub topik itu adalah satu peristiwa yang sedang dibicarakan dalam kitab Galatia ya, kitab Galatia mengenai satu keadaan yang sangat gawat yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia. Nah, apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia itu sama dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh jemaat di Antioquia, dan itu juga sama ya dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh sidang rasul-rasul di dalam Kisah Rasul pasal 15. Saudara-saudara boleh membacanya di sana. Ada sidang yang sangat besar ya, dibuat oleh para rasul, dan itu memiliki satu persoalan yang sama. Jadi mereka semua menghadapi satu persoalan yang sama. Apa persoalan yang dihadapi? Persoalan yang dihadapi adalah ada Injil yang baru atau Injil yang palsu yang sedang mengacaukan jemaat atau membuat jemaat itu uh, menjadi apa ya? Jemaat itu menjadi tidak nyaman ya, menjadi tidak nyaman, dan ada banyak hal-hal yang negatif yang muncul ya dari Injil yang baru atau Injil yang palsu. Nah, ini adalah persoalan yang sama. Namun teman-teman, di dalam surat kepada jemaat Galatia, kenapa Rasul Paulus memberi salam? Biasanya agak panjang, tetapi di dalam salam kepada jemaat Galatia itu cuma pendek, singkat, padat, tetapi pendek. Dan kemudian di di bagian awal ya, di bagian awal dari surat Galatia ini satu hal yang tidak biasa. Paulus memberi ucapan kutuk ya. Sesuatu yang tidak terdapat di surat manapun.
Jadi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia itu betul-betul satu keadaan yang serius, karena Paulus biasanya positif ya, tetapi kali ini dia mengucapkan kutuk ya, dia mengucapkan kutuk, dan ini tidak biasa dalam penulisan-penulisan surat Paulus. Jadi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia itu betul-betul serius ya. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan satu Injil yang palsu, atau guru-guru palsu yang memalsukan Injil yang dibawakan oleh rasul-rasul maupun orang-orang Kristen yang tersebar di dalam penganiayaan ya, atau pada saat penganiayaan. Jadi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Galatia itu betul-betul sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena Waggoner menyatakan Injil yang palsu ini merupakan penyangkalan terhadap Kristus. Ya, Injil yang palsu ini akan membuat ya kita menyangkali Kristus gitu. Jadi bukan main-main ya, karena dengan Injil yang palsu ya orang-orang akan dibawa kepada satu penyesatan yang mereka tidak sadar itu adalah sebuah penyesatan. Dan kemudian kemarin juga saya sempat singgung ya kutipan Ellen White mengenai ajaran palsu, di mana Ellen White menyatakan dari semua yang setan lakukan kepada kekristenan atau kepada jemaat Tuhan, ya ada beberapa hal ya yang setan sering buat, yaitu keduniawian, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah penindasan atau penganiayaan, dan yang ketiga adalah pemalsuan atau ajaran-ajaran palsu. Dan yang paling berbahaya dari ketiga hal ini itu ternyata ya itu adalah ajaran palsu. Jadi ajaran palsu atau Injil yang palsu ini adalah satu hal yang paling berbahaya ya dari semua yang dilakukan setan terhadap jemaat Tuhan. Jadi jika dibandingkan ya keduniawian, penganiayaan, dan Injil yang palsu ini paling berbahaya. Kenapa? Karena ini membuat orang akan menyangkali Kristus ya dan membuat mereka tersesat dan dibinasakan ya. Ini sangat berbahaya. Namun orang-orang yang dibinasakan ini tanpa sadar sedang melakukan sesuatu yang menuju kepada kebinasaan. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang menerima Injil yang palsu sangat yakin kalau mereka sedang melakukan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Dan ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus menganiaya jemaat orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen pada permulaan perkembangan jemaat Kristen, Paulus sangat yakin penganiayaan yang dia buat kepada orang-orang Kristen itu merupakan pelayanan yang dia berikan kepada Tuhan. Aduh, luar biasa. Dan itulah efek dari ajaran palsu atau Injil yang palsu. Ya, orang bisa begitu yakin sedang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, padahal itu sesuatu yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ini efek yang sangat-sangat berbahaya. Dan teman-teman, di dalam buku ini kita akan dibuka bagaimana Injil yang palsu dan bagaimana Injil yang benar. Dan khusus di Galatia, khusus di kitab Galatia, Waggoner mengeksposisi Injil di dalam kitab Galatia adalah Injil yang paling tegas, paling jelas. Kenapa? Karena sedang dikontraskan dengan satu kepalsuan yang sangat-sangat bisa dibilang kepalsuan tingkat tinggi ya. Jadi perlu penyataan Injil yang sangat-sangat tegas, sangat jelas kepada jemaat Galatia maupun kepada kita saat ini ya. Jadi kira-kira itu yang kita sedang pelajari ya pada pertemuan yang lalu. Dan saat ini kita masuk pada subjudul yang baru ya, tanda sunat. Saudara-saudara palsu ini telah berkata, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini saudara-saudara palsu ya, mengajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
Ini sangat simpel ya, tetapi saya sangat yakin ketika guru-guru palsu ini menyajikan pengajaran ini pasti disertai dengan argumen-argumen dan bukti-bukti di dalam Perjanjian Lama, ya. Misalnya, bagaimana Abraham disunat, ya. Kemudian bagaimana Musa menyunatkan anaknya. Ini adalah satu bukti-bukti yang bisa sangat meyakinkan, ya. Bisa sangat yang meyakinkan dan berdasarkan Alkitab, ya. Apalagi kalau melihat cerita Musa, Musa itu hampir dibunuh oleh Tuhan, tetapi karena eh, dibantu ya oleh istrinya Sipora ya, menyunatkan anaknya, Tuhan membatalkan menghukum Musa karena dia menolak ya eh, untuk mengikuti panggilan Tuhan ya, terlalu merendahkan diri gitu. Jadi ini jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat, ini pasti ada argumen-argumen yang menyertai, ya, sehingga jemaat-jemaat di Galatia maupun di Antioquia atau dimanapun itu diyakinkan untuk menerima ajaran ini, ya. Namun apa kata Wagoner ya? Sesungguhnya engkau tidak memiliki kuasa untuk diselamatkan, ya. Engkau tidak memiliki kuasa untuk diselamatkan. Mereka menjadikan keselamatan itu suatu perkara manusia yang semata-mata merupakan hasil penggunaan kekuatan manusia. Jadi komentar Wagoner di dalam statement ini atau pada ayat ini bahwa itu sesungguhnya kita diarahkan kepada manusia itu diarahkan kepada penggunaan kekuatannya untuk keselamatan. Jadi sesungguhnya engkau tidak memiliki kuasa untuk diselamatkan. Mereka menjadikan keselamatan itu suatu perkara manusia yang semata-mata merupakan hasil penggunaan kekuatan manusia. Jadi Injil yang palsu prinsipnya adalah semata-mata merupakan hasil penggunaan kekuatan manusia. Jadi ini poin ya, ini prinsipnya. Mereka tidak tahu apakah arti sunat itu yang sebenarnya ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pernah terjadi bahwa setelah Abraham percaya kepada Allah, ia mendengar suara Sarai ya, gantinya suara Allah. Dan ia berusaha untuk menggenapi janji-janji Tuhan dengan kekuatan dagingnya sendiri. Lihat Kejadian 16. Hasilnya adalah kegagalan. Telah lahir seorang hamba, gantinya ahli waris. Kemudian Tuhan datang kembali kepadanya sambil menasihatinya supaya berjalan di hadapannya dengan kebulatan hati dan mengulangi perjanjiannya. dan mengulangi perjanjiannya sebagai pengingat akan kegagalannya dan kenyataan bahwa daging sama sekali tidak berguna. Abraham menerima tanda sunat, ya. Abraham menerima tanda sunat suatu pemotongan daging. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa di dalam daging, ya, di dalam daging yang tidak ada hal yang baik, janji Allah hanya dapat diwujudkan dengan menanggalkan tubuh dari dosa-dosa daging melalui roh. Jadi penyunatan yang dilakukan Abraham bukanlah satu bentuk supaya Abraham itu menjadi berkenan kepada Tuhan ya, tetapi mau menunjukkan bahwa Abraham, apa yang kamu buat gitu dengan Hagar itu adalah satu kegagalan gitu. Itu sama sekali tidak bisa memenuhi janji Tuhan. Janji Tuhan itu hanya bisa digenapi dengan penanggalan tubuh yang berdosa melalui roh. Jadi Wagoner di sini mau mengeksposisi ya bahwa apa sebenarnya tanda sunat itu? Tanda sunat itu adalah bukti dari kegagalan Abraham karena menggunakan daging untuk mewujudkan perjanjian Tuhan.
Dan itu tidak akan pernah terjadi gitu. Jadi janji Allah hanya dapat diwujudkan dengan menanggalkan tubuh dari dosa-dosa daging melalui roh. Sebab kita adalah orang-orang bersunat yang menyembah Allah dalam roh, ya, dan bersorak-sorak dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat daging, ya. Oleh karena itu, Abraham baru benar-benar disunat segera setelah ia menerima roh melalui iman. Jadi Abraham itu betul-betul disunat ketika dia menerima roh melalui iman, atau dengan kata lain, ketika Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan, roh Tuhan ya bekerja di dalam dirinya untuk menanggalkan manusia lamanya ya. Jadi Abraham mengalami pembaruan di dalam dirinya setelah dia mempercayakan, dia percaya sepenuhnya ya kepada perjanjian Tuhan. Disitulah ya roh Tuhan bekerja di dalam dirinya untuk memperbarui hatinya, ya, memperbarui manusia lamanya. Jadi oleh karena itu Abraham baru benar-benar disunat segera setelah ia menerima roh melalui iman kepada Allah. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa bagaimana menanggalkan daging ya, manusia lama ya. Ini daging bukan daging tubuh ya, tapi ini adalah sifat-sifat berdosa yang dimiliki oleh manusia ya. Dan bagaimana kita menanggalkannya? Ini sangat simpel ya, sangat simpel. Ketika kita percaya sepenuhnya terhadap perjanjian Tuhan, maka roh Tuhan yang diam di dalam diri kita akan melakukan pekerjaan pembaharuan di dalam diri kita. Itulah cara kerja Tuhan ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat, ya, sebelum ia bersunat. Jadi tanda sunat itu ya diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Artinya bagaimana Abraham mengalami pembaharuan hati atau menanggalkan manusia lama itu telah terjadi sebelum ia disunat. Dan sunat itu cumalah tanda gitu. Sunat lahiriah hanyalah satu tanda penyunatan hati yang sebenarnya. Jadi Abraham telah mengalami penyunatan sebelum ia disunat, yaitu penyunatan di dalam hatinya. Dan kemudian di sini Pak Gunnar katakan, bila wujudnya ini tidak ada, maka tandanya hanyalah satu penipuan. Aduh. Jadi kalau tidak ada penyunatan hati, maka tanda itu penipuan. Betul sekali ya. Itu yang dialami oleh para ahli Taurat ya, orang Farisi yang hanya menunjukkan bagaimana mereka disunat secara lahiriah. Tetapi ketika wujud sunat yang sebenarnya ada, maka tanda dapat ditiadakan. Jadi sunat itu hanyalah bukti bahwa telah disunat secara lahiriah. Jadi kalau di dalam hati telah disunat, apa yang di luar itu bisa ditiadakan. Abraham adalah bapa dari semua orang yang percaya walaupun mereka tidak disunat. Jadi Abraham itu adalah bapa dari semua orang yang percaya walaupun tidak disunat. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya ya adalah anak-anak Abraham akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Abraham. Ketika kita mempercayai sepenuhnya ya terhadap perjanjian firman Tuhan, maka roh Tuhan akan mengerjakan di dalam diri kita bagaimana menyunatkan hati kita atau bagaimana menanggalkan manusia lama atau bagaimana menghancurkan sifat-sifat daging di dalam diri kita. Jadi sesimpel itu ya. Saudara-saudara palsu yang mengunjungi gereja di Antioquia merusak jiwa para murid adalah segolongan dengan orang-orang yang kemudian mengacaukan saudara-saudara di Galatia. Jadi ini satu perguruan ya. Satu perguruan ini orang-orang yang ada di Antioquia dan orang-orang yang di Galatia ya, yang mengacaukan saudara-saudara di sana itu sama. Dan itu juga adalah saudara-saudara yang sama yang diurus oleh para rasul waktu sidang konferensi ya, konferensi rasul-rasul
di Yerusalem, ya, memutarbalikkan Injil Kristus dengan menggantikan tanda-tanda yang tidak mempunyai arti apapun di tempat wujudnya. Jadi ini diputarbalikkan. Sesuatu yang seharusnya paling penting yaitu bagaimana menanggalkan manusia lama atau bagaimana mengalami penyunatan hati dengan sunat yang hanya terjadi secara lahiriah. Aduh, ini memang betul-betul diputar balik ya, ini jauh sekali. Bagi mereka, kulit kacang tanpa bijinya lebih berarti daripada biji kacang tanpa kulitnya. Aduh. Jadi apa yang sedang dihadapi ya oleh jemaat-jemaat di Antioquia ya, maupun di Galatia maupun oleh rasul-rasul ya. Ini sama ya, ini sama. Mereka berhadapan dengan Injil palsu yang memutarbalikkan keadaan yang sesungguhnya yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri manusia. Bagaimana kerinduan Tuhan ya untuk menanggalkan manusia lama supaya setiap perjanjiannya itu bisa digenapi. Ini oleh guru palsu atau Injil yang palsu itu diarahkan kepada sesuatu yang semuanya secara lahiriah. Semuanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Dan aduh, ini betul-betul merupakan satu bentuk ya pemutarbalikan. Kalau yang kemarin Wagoner katakan atau Paulus nyatakan ini adalah penyangkalan Kristus ya. Ini merupakan penyangkalan terhadap Kristus. Jadi Injil yang palsu, teman-teman, bukanlah barang yang main-main ya. Ini sesuatu yang sangat serius. Hasilnya dan efeknya itu betul-betul menghancurkan. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menambahkan ya atau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi ini pelajaran mengenai sunat. Sebenarnya kita harus tahu apa itu sunat supaya kita bisa tahu isunya apa ya yang terjadi di jemaat Galatia dan bagaimana itu teraplikasikan di dalam kita punya kehidupan di akhir zaman ini gini, karena ini berurusan dengan Injil yang benar dan Injil yang palsu gitu. Nah, kalau Injil benar dengan Injil palsu ini kan bukan hal yang sepele ya. Jadi ini satu hal yang sangat serius, yang mana yang terjadi di Galatia itu diambil sangat serius oleh Rasul Paulus sendiri sampai kita tahu bersama ya, tulisan kepada jemaat di Galatia itu ditulis langsung sendiri sama Rasul Paulus karena isu yang terjadi di Galatia itu sangat serius gitu. Jadi yang sudah dibahas oleh Ebing adalah ada saudara-saudara palsu atau saudara-saudara yang membawa Injil palsu, makanya dibilang false brethren ya, saudara-saudara palsu, yang mana mereka bilang kalau kamu tidak disunat, itu kamu tidak akan selamat gitu. Dan yang mereka bawakan itu bukan tidak ada landasan dalam firman Tuhan ya, ada landasan dalam firman Tuhan untuk disuruh disunat. Tetapi masalahnya itu dibilang kalau kamu nggak disunat, kamu nggak akan selamat. Jadi istilahnya keselamatan itu bergantung kepada orang-orang harus disunat gitu. Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan itu sebenarnya arti sunat itu apa gitu ya. Jadi sudah diterangkan tadi ya sama Brother Ebing, yang mana itu hanya sebagai tanda yang mana kita sudah menerima Roh Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja di kita. Dan kalau teman-teman baca Roma 4 ayat 11, sunat itu sebagai meterai kebenaran atau kebenaran Tuhan atau the seal of righteousness. Jadi sebenarnya untuk disunat ya, istilahnya kalau disunat itu kita sudah menerima istilahnya tanda sunat itu artinya orang sudah meninggalkan daging dan sudah menerima roh, dan roh itu bekerja di dalam dia, atau orang itu sudah menerima akan kebenaran Tuhan gitu. Kebenaran Tuhan bekerja di dalam diri dia.
Tapi apa gunanya misalnya orang-orang disunat, terus kebenaran Tuhan tidak ada, dan akhirnya tidak ada penurutan akan hukum Tuhan ya. Jadi itu yang harus kita lihat, dia punya sunat itu apa, dan kemudian sunat itu sebagai tanda akan kuasa Tuhan ya, yang mana Tuhan bekerja di dalam orang itu, Roh Kudus bekerja dalam orang itu sudah menerima kebenaran, dan sunat itu hanya sebagai tanda gitu. Nah, kemudian kalau kita aplikasikan di zaman kita, itu kita harus lihat gitu. Sebenarnya Injil yang benar itu apa? Apa yang membuat manusia itu diselamatkan? Dan kalau kita mendengar atau pekabaran selain itu, dan kemudian orang bilang, oh kalau kamu nggak percaya ini, kalau kamu nggak begini, kamu nggak akan selamat. Itu kita bisa lihat di masalah yang terjadi di Galatia gitu. Jadi mereka bikin sesuatu yang menggantikan aslinya gitu. Jadi misalnya di zaman kita, apa yang membuat manusia itu bisa selamat? Injil kan di Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus bilang, saya tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil Kristus itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Dan di dalam kuasa itu terdapat kebenaran Tuhan yang dinyatakan dari iman kepada iman. Jadi itu Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, kalau di zaman kita, kita akan lihat betapa banyak Injil-Injil palsu yang akan masuk, yang akan memberitahukan bahwa ini loh yang kamu, kalau kamu nggak percaya ini, kamu nggak akan selamat gitu. Jadi semua usaha-usaha manusia atau apapun doktrin-doktrin yang akan masuk untuk mau bilang, oke, kamu harus percaya ini. Kalau kamu nggak ikuti ini atau kamu nggak percaya ini, kamu tidak akan selamat. Tetapi kuasa Tuhan sebenarnya yang membuat manusia itu selamat, atau kebenaran Tuhan yang harus kita terima dengan iman itu tidak dipresent atau tidak dijelaskan dengan sebenarnya bagaimana manusia selamat, ataupun mereka bisa kasih, oke, ini kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan, tapi ada dia punya plus gitu. Ada dia punya tambahan ini, tambahan itu. Enggak toh 100% bahwa kita diselamatkan oleh kuasa Tuhan gitu. Bukan usaha-usaha manusia, karena Injil palsu itu mereka menawarkan ada usaha manusia, ada sesuatu dari gambar dari nanti kan itu akan dijelaskan dari gambar, dari patung atau dari usaha manusia apapun. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan itu teman-teman sudah merajalela ya, baik di dalam agama-agama Kristen di luar dan maupun di dalam Advent sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Injil benar diterima, pekabaran malaikat ketiga atau 1888 diterima di gereja kita, Tuhan sudah harusnya datang gitu. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Karena umat Tuhan sendiri nggak ngerti Injil yang benar itu apa, dan mereka juga nggak mengerti isu yang terjadi Galatia, di surat di jemaat Galatia. Saya sendiri nggak ngerti sebelumnya sampai belajar, dan di buku Kabar Kesukaan di chapter 2 dan 3, ini akan dijelaskan secara detail itu apa itu sunat. Kita baru mulai masuk dia punya isu yang sebenarnya gitu teman-teman. Jadi pas kita mulai belajar chapter 2 dan 3, mungkin ini harus sangat-sangat diperhatikan supaya kita bisa melihat Injil palsu di zaman kita apa gitu. Karena kalau kita mempunyai Injil yang palsu, ada di A.T. Jones punya khotbah chapter 12 itu, yang Third Angel's Message, itu dibilang kita nggak akan bisa memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga kalau kita sendiri mempunyai Injil palsu gitu. Jadi harus benar-benar mengerti isunya apa gitu ya. Jadi yang isu yang pertama di sini bahwa sunat itu sebenarnya tanda yang mana Roh Kudus sudah bekerja di kita, sudah menerima akan kebenaran Tuhan, dan sunat itu hanya sebagai tanda bahwa itu sudah ada gitu. Jadi tanda itu kita nggak bisa digantikan bahwa oke, dengan tanda ini kamu akan diselamatkan, tetapi arti sebenarnya kita nggak ada.
gitu. Jadi sekarang kita harus mulai benar-benar tahu apa arti sunat di zaman kita supaya kita bisa mengerti dan dengan demikian kita bisa melihat Injil yang palsu itu apa gitu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi betul sekali ya, dengan memahami apa sunat itu ya, dan apa sebenarnya bagaimana ya Injil yang benar itu, maka kita akan dengan mudah mengenali mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Jadi secara sederhana ya, bahwa sebenarnya penyunatan yang dimaksudkan ya adalah bagaimana manusia lama atau sifat-sifat daging ya itu dihancurkan atau dimatikan ya oleh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi oleh iman kepada Tuhan, maka sifat-sifat itu akan dihancurkan oleh Roh Tuhan ya yang bekerja. Jadi ketika kita percaya, Roh Tuhan itu akan bekerja di dalam diri kita untuk mematikan ya sifat-sifat daging kita atau manusia lama kita. Dan sunat itu adalah tanda bahwa itu telah terjadi. Jadi praktek sunat yang dilakukan oleh Abraham itu adalah tanda bahwa ia telah disunatkan di dalam hatinya. Dan saudara-saudara palsu, coba teman-teman lihat, saudara-saudara palsu menekankan bahwa bagaimana orang diselamatkan itu dengan melakukan praktik sunat itu tanpa mengalami yang namanya sunat secara nyata ya, sunat yang asli itu gitu. Yaitu bagaimana manusia lama atau sifat berdosa itu dihancurkan. Jadi luar biasa ya, bagaimana Injil yang palsu yang dibawakan di gereja-gereja di Galatia dan Antioquia itu mengajarkan bahwa kalau kamu tidak melakukan praktek sunat, kamu tidak diselamatkan. Artinya, mereka itu menjadikan manusia atau kemampuan manusia sebagai sarana untuk mewujudkan kebenaran yang dituntut oleh Tuhan. Dan ini adalah satu bentuk dari Injil yang palsu. Sedangkan Injil yang asli itu sepenuhnya ya menggantungkan kepercayaan itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang menghancurkan ya atau Tuhan yang menggenapi perjanjiannya di dalam diri kita. Jadi manusia lama itu adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan ya. Bagaimana menghancurkan manusia lama itu adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan, tanpa ada sedikit pun dari diri kita ya. Jadi dengan membandingkan, dengan melihat dengan jelas apa arti sunat, maka teman-teman kita akan bisa melihat ketika di zaman modern ini ya, sunat itu berubah bentuk ya. Sekalipun sekarang ini tidak ada orang yang disunat ya, atau yang memaksakan sunat, tetapi isme atau prinsip dari sunat itu masih tetap ada ya. Kenapa? Karena surat di Galatia masih dipelihara oleh Tuhan sampai sekarang. Artinya memang di akhir zaman orang-orang akan berhadapan dengan masalah yang sama, dan kita perlu tahu ya caranya bagaimana menghadapi persoalan yang sama. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Ada teman-teman yang mau memberi boleh aku tambahin sedikit. Ya, silakan. Ini kan kabar kesukaan bab 2. Saya udah belajar dari sama pagi ya teman-teman ya. Tadi kita sudah belajar yang namanya kabar kesukaan bab 2. Ini sebenarnya pelajaran yang sangat bagus banget. Kita kan udah belajar tuh yang namanya kita sebagai anak muda zaman sekarang ini kan, kita kan sebagai anak muda kan harus tetap disiplin gitu, walaupun kan ini kan banyak sepi di hari Minggu kan itu. Nah, jadi kan kita memberitakan yang kabar baik itu kan. Saya belajar dari zaman saya gitu. Saya belajar dari
Napit, teman saya, non SDA, kerjanya di KPP. Kita bersyukur pada Tuhan, bukan kita malas atau apa, kita bersyukur gitu. Jadi kalau di tengah-tengah kesulitan hidup dan ketidakpastian keadaan selama di hari Natal ini, jujur aku nggak bisa kemana-mana. Aku udah di Bandung enak, tapi nggak ada satupun yang kita semua membutuhkan kabar baik gitu, kabar kesukaan. Contoh PPKM dicabut, nggak apa-apa kan loh. Nah, PPKM dicabut karena kenapa? Kabar yang kita dengar setiap hari bisa bersifat baik, ya. Walaupun saya itu buruk atau kurang menghiburkan. Nah, kita harus memerlukan kabar baik. Contoh PPKM dicabut, gitu ya. Kalau kurang kabar buruk, itu apa namanya itu? Ferdy Sambo bakal dihukum mati. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, supaya kita dapat mengetahui bahwa hidup ini berada di bawah kuasa ilahi, apakah semua orang senang mendengarkan kabar baik Allah? Ada orang menanggapi kabar baik itu dengan sikap terbuka. Sebagian orang juga menolak mendengarkan kabar baik itu. Nah, beberapa orang yang lain masa apatis atau masa bodoh terhadap kabar baik. Kabar baik dalam Yakub Alkitab ini juga berarti Injil, bahasa Yunani Evangelion. Nah, isinya tentang keselamatan hidup melalui Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus percaya pada kabar baik? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, karena kabar baik itu bisa menegakkan tubuh. Kedua, karena Yesus menginginkan setiap orang mendengar kabar baik. 3, karena kabar baik Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita. Ia menebarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia menebarkan berita selamat dan berkata pada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, jadi kita menemukan bahwa orang yang membawa kabar baik Allah adalah indah. Jadi kan sebab ini sebuah kehormatan yang sangat bagus untuk dapat berbagi kabar baik dengan orang lain. Kabar baik itu kan mencakup penebusan, keselamatan dan damai sejahtera bagi umat manusia. Jadi kabar keselamatan dalam ayat 7 ini selanjutnya digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi bagi orang percaya adalah sebuah karunia sana khusus telah hadir ke dalam dunia yang berdosa melalui pribadi Tuhan Yesus. Ya, ada 7 isi berita 3 hal penting. Pertama, menebarkan berita damai. Kabar baik Yesus berisi ajaran damai sejahtera. Sebab itu kita juga disebut membawa berita damai ya. Kedua, memberitakan kabar baik. Kita sesungguhnya dipanggil untuk membawa berita baik dari Allah kepada umat manusia karena Yesus Kristus. Lihat Lukas 2 ayat 10. Kata jangan takut. Berarti kita tidak takut untuk mendengarkan kabar keselamatan. Yesus yang diberikan kepada semua orang, sedangkan kesukaan besar akan dialami oleh semua bangsa dan suku bangsa. Ketiga, menebarkan berita keselamatan. Keselamatan hanya ditemukan dalam diri Yesus Kristus. Yaitu ketika seorang mau bertobat dan percaya pada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ayat 10 Tuhan yang menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka semua ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Nah, jadi di sini tanah Allah selalu berkaitan dengan penebusan dan keselamatan. Jadi kabar baik Allah berisi keselamatan bagi semua orang di dunia, termasuk kamu dan aku. Dalam hal ini, Allah menyelamatkan kita semua melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi, anak zaman sekarang gini ya, kabar baik keselamatan dari Yesus Kristus sudah diberitakan kepada banyak orang sejak kedatangannya ke dalam dunia. Marilah kita juga bersedia memberitakan kabar baik itu kepada orang lain, supaya mereka boleh mengalami pembaruan hidup dalam Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru. Ya, terima kasih Brother Yoram. Jadi Injil itu adalah kabar baik ya, dan ya saya sangat setuju dengan itu. Dan
kabar buruk adalah sesuatu yang menyandarkan pengharapan itu kepada manusia. Jadi entah manusia diri kita sendiri atau manusia siapapun ya, kalau pengharapan itu disandarkan kepada manusia ya untuk mendapatkan keselamatan, itu adalah kabar buruk ya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya itu sama sekali adalah seperti rumput ya, seperti jerami ya. Mereka semua hanyalah debu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pengharapan kita itu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan sepenuhnya, atau tadi disebut Yesus Kristus ya sebagai juru selamat, itu adalah satu kabar baik. Karena kenapa? Karena cuma Yesus yang bisa menyelamatkan kita ya. Dan teman-teman, kita di sini sedang belajar ya bagaimana Injil yang palsu itu disajikan ya. Injil yang palsu itu disajikan. Kita perlu belajar bagaimana modusnya supaya nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti gitu. Dan prinsip-prinsip perbedaan yang dijelaskan dalam surat Galatia ini akan sangat menolong kita untuk memahami mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu ya. Dengan mempelajari bagaimana cara kerja ya, bagaimana kedua pertentangan dalam Injil yang lain dan Injil yang benar ya. Oke, terima kasih Brother Yoram. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut dengan subtopik daging sama sekali tidak berguna. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, ini ini luar biasa ya. Ini kalimat ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi bagaimana kehidupan itu datang dan bagaimana roh itu bisa ada. Ini Yesus katakan ya, perkataan-perkataanku yang kukatakan. Jadi firman Tuhan memiliki bobot ya, memiliki satu kekuatan. Jadi firman Tuhan memiliki satu kekuatan untuk menghidupkan ya dan membangkitkan roh. Ini luar biasa ini. Jadi Tuhan tidak suruh bagaimana supaya hidup, kita melakukan sesuatu ya. Orang-orang di Antioquia dan Galatia telah percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Jadi ketika Paulus membawakan Injil ya, dan rasul-rasul yang lain atau orang Kristen yang lain di Antioquia maupun di Galatia telah percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Sekarang ada beberapa yang berusaha membujuk mereka untuk percaya pada daging. Ya, ini daging ini ya kita udah tahu ya, ini adalah kekuatan manusia ya. Mereka tidak mengatakan kepada saudara-saudara itu bahwa mereka bebas untuk berbuat dosa. Ya, jadi Injil yang palsu itu tidak mengatakan, oh silakan berbuat dosa. Oh tidak, mereka mengatakan kepada saudara-saudara itu bahwa mereka harus memelihara hukum. Wah, Injil yang palsu, teman-teman, itu bukan mau mengatakan, silakan bebas berbuat dosa. Tetapi Injil yang palsu mengatakan bahwa mereka harus memelihara hukum. Ya, mereka harus melakukan hal itu sendiri. Mereka harus menjadikan diri mereka benar tanpa Yesus Kristus. Jadi Injil yang palsu ya itu mengarahkan orang untuk memelihara hukum, tetapi tumpuannya kepada bagaimana manusia itu bisa menggenapi hukum itu ya tanpa Yesus Kristus. Padahal tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum ya. Karena sunat berarti bukti memelihara hukum. Sunat yang benar adalah hukum yang tertulis di dalam hati oleh Roh. Jadi sekali lagi ya, sunat yang benar, ini bukan sunat yang
secara lahiriah yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Sunat yang benar adalah hukum yang tertulis di dalam hati. Jadi ketika hati ditulis oleh Roh Tuhan dengan hukum Tuhan, ketika hati ditulis dengan hukum Tuhan oleh Roh Tuhan, maka itu artinya kita disunat, ya. Tetapi saudara-saudara palsu ini ingin orang ini agar tetapi saudara-saudara palsu ini ingin agar orang percaya mengandalkan sunat secara lahiriah, gantinya sunat yang dikerjakan oleh Roh. Jadi saudara-saudara palsu ini menekankan pada praktek sunat daripada sunat yang sesungguhnya, yaitu bagaimana hukum itu ditulis di dalam hati, atau bagaimana manusia daging itu ditanggalkan, atau manusia lama itu dihancurkan. Dan saudara-saudara palsu ini lebih menekankan pada praktik-praktik, ya, karena sama sekali mereka tidak melihat bagaimana caranya untuk menghancurkan manusia lama. Mereka tidak tahu, ya. Jadi saudara-saudara palsu ini ingin agar orang percaya mengandalkan sunat secara lahiriah, gantinya sunat yang dikerjakan oleh Roh. Sehingga sunat lahiriah yang diberikan sebagai tanda pembenaran oleh iman telah menjadi tanda pembenaran diri. Jadi teman-teman, sunat lahiriah itu adalah tanda pembenaran oleh iman. Jadi ketika Abraham percaya, Abraham disunat oleh Roh Tuhan, ya, di dalam hatinya, sehingga sunat lahiriah yang dia lakukan itu adalah tanda pembenaran oleh iman. Tetapi yang sekarang oleh saudara-saudara palsu, sunat itu justru menjadi tanda pembenaran diri. Aduh, ini betul-betul penyelewengan, ya, terhadap kebenaran. Saudara-saudara palsu ingin mereka disunat untuk kebenaran dan keselamatan. Aduh, padahal praktek sunat itu adalah bukti bahwa Abraham ataupun manusia telah disunat secara hati, ya. Tetapi Petrus berkata, melalui kasih karunia Tuhan, ya, melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya dan diselamatkan. Sama seperti Paulus menulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi teman-teman, di sini ketika guru-guru palsu ini menekankan praktik-praktik sunat, ya, bagaimana melalui praktik sunat ini mereka mendapatkan kebenaran dan keselamatan, ini Petrus dan Rasul Paulus ini mengajarkan bahwa memberi tanggapan, ya, terhadap praktik-praktik tersebut, terhadap ajaran tersebut, ya, melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kita diselamatkan, kita percaya dan diselamatkan. Dan karena hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dua rasul ini sedang menghadapi hal yang sama, dan dua rasul ini memberikan tanggapan mereka terhadap ajaran yang diajarkan oleh saudara-saudara palsu. Ya, bagaimana kebenaran dan keselamatan didapatkan dengan praktik sunat oleh dua rasul besar ini, itu sama sekali berbeda, ya. Kita manusia diselamatkan oleh karena percaya, bukan karena melakukan praktek sunat tersebut. Kemudian kita lihat, ya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Wow. Oleh karena itu, semua usaha manusia untuk memelihara hukum Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, tidak peduli seberapa sungguh-sungguhnya, ya, dan tulusnya mereka, tidak pernah menghasilkan apapun kecuali ketidaksempurnaan, yaitu dosa. Ya, segala kebenaran kita adalah kain kotor. Jadi teman-teman, prinsip sunat, ya, ini adalah prinsip sunat, yaitu ini yang di warna hijau ini adalah prinsip sunat yang diselewengkan, ya. Oleh karena itu, semua usaha manusia yang memelihara hukum Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, tidak peduli seberapa sungguh-sungguh dan tulusnya mereka, tidak akan pernah menghasilkan apapun kecuali ketidaksempurnaan, yaitu dosa. Segala kebenaran kita seperti kain kotor.
inilah yang coba dibawa ya. Inilah yang guru-guru yang palsu itu mencoba bawa kepada jemaat di Antioquia maupun jemaat di Galatia. Dan mereka sebenarnya adalah menekankan bagaimana memelihara hukum Tuhan, ya. Tetapi di sini dikatakan ya, Wagner katakan tidak peduli seberapa sungguh-sungguhnya dan tulusnya, tidak akan pernah menghasilkan apapun kecuali ketidaksempurnaan, yaitu dosa. Aduh. Dan segala kebenaran kita seperti kain kotor. Atau di sini seperti pembalut ya. Pembalut wanita ini. Jadi teman-teman, kita melihat di sini kita sedang belajar mengenai bagaimana sunat itu yang sesungguhnya dan sunat yang diselewengkan ya. Dan sunat yang sesungguhnya yaitu meninggalkan manusia lama atau hukum, ditulisnya hukum di dalam hati manusia, itu sama sekali adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita oleh karena kita percaya kepada Tuhan ya, oleh karena kita percaya kepada perjanjian Tuhan. Sedangkan sunat yang diselewengkan adalah praktik sunat yang dijalankan bagaimana manusia menjalankan praktik tersebut dengan berharap dengan melakukan itu mereka dibenarkan dan diselamatkan. Ini adalah satu penyimpangan dari sunat itu sendiri, dan ini adalah satu Injil yang palsu atau bentuk Injil yang lain yang dibawakan oleh guru-guru palsu. Jadi ini luar biasa ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan, atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Ding. Silakan, Joy. Ya, jadi sudah lebih jelas ya kita lihat di sini. Kita yang tadi Ebing baca, kita ada dua yang kita mau ambil dan mau share kepada teman-teman, mau underline itu. Jadi kita kan sekarang lagi mau bedakan ya, mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Bukan hanya di zaman Rasul Paulus ditulis ke jemaat Galatia, tetapi terlebih utama kepada kita sekarang ini, karena yang kita belajar ini untuk kita gini itu. Kalau di Galatia memang secara lahiriah ya sunat. Nah kalau kita itu apa gitu. Jadi yang kita lihat ada dua poin tadi yang orang-orang yang menciptakan Injil palsu, teman-teman. Jadi satu, orang yang membawakan Injil palsu, mereka akan membawakan firman yang mana hukum Tuhan harus dituruti. Itu tanda-tandanya. Jadi bukan mereka datang dan bilang, oh nggak perlu turut hukum. Enggak, mereka bilang kita harus menurut hukum. Tetapi, ini ya bedanya, kalau Injil palsu, menurut hukum itu dengan kekuatan atau usaha manusia, atau saya harus, seperti itu. Tetapi kalau Injil yang benar, akan ditekankan penurutan hukum, tetapi bukan dengan usaha manusia. Nah, kalau kita menghubungkan dengan bab tadi yang kita suka bagikan itu, jadi kan kita belajar ya, kalau kita mempunyai carnal mind atau pikiran daging atau keinginan daging yang di Alkitab bahasa Indonesia, itu kita nggak bisa turut hukum sama sekali teman-teman. Mau usaha bagaimanapun yang mau disuruh oleh saudara-saudara palsu, tetap carnal mind nggak bisa turut hukum. Bagaimana hukum itu bisa dituruti? Itulah harus ada mempunyai pikirannya Tuhan Yesus. Dan itulah sebenarnya sunat itu sendiri gitu. Bagaimana hukum itu bisa dituruti dengan memiliki pikiran Kristus atau dilahirkan kembali atau dengan kuasa Tuhan gitu. Ya, sebentar. Jadi bukan dengan usaha-usaha atau kekuatan manusia gitu. Karena kalau kekuatan kita ya, coba kalau kita pikirkan, kita mau berusaha sekuat tenaga apapun, kalau masih memiliki carnal mind, itu 10 hukum nggak akan bisa dituruti. Karena apa? Roma 8 ayat 7, carnal mind itu sendiri adalah bermusuhan dengan Tuhan, dan carnal mind nggak bisa turut hukum gitu. Nah ini sunat ini untuk bagaimana hukum itu tadi dibilang, ditulis di dalam hati kita.
bagaimana hukum itu ditulis dengan roh Tuhan dan dengan bagaimana pikiran kita itu sudah digantikan dengan pikiran Kristus, bukan lagi carnal mind, karena carnal mind itu masih pikiran setan atau pikiran diri gitu. Jadi itu ya, kalau kita mau connect dengan pelajaran yang kita sudah suka bagikan. Jadi itu hukum itu harus dituruti, dan Injil yang benar akan mengajarkan bagaimana itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan. Kalau Injil yang palsu, disuruh kalian, ya saya pernah terjebak sendiri ya, harus yang saya sudah bagikan, harus stop berdosa, stop sinning, dan jangan, nggak boleh main-main dengan dosa, nggak boleh gini, nggak boleh. Jadi semua hukum-hukum diutarakan ke kita gitu. Mereka nggak ngajarkan nggak boleh turut, nggak boleh. Mereka nggak ngajarkan kalau hukum itu nggak dituruti, harus, malah ditekan-tekankan, harus. Tetapi yang saya dapati di situ itu lebih ditekankan dengan bagaimana kita yang berusaha, harus berusaha dengan kuasa manusia, nggak pernah di-emphasize atau ditekankan dengan lebih jelas lagi bagaimana itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan, seperti itu. Dan kemudian kalau kita mempelajari Injil yang palsu, orang-orang yang mempelajari Injil palsu itu ujung-ujungnya akan mendapatkan dirinya self-righteous gitu ya, pembenaran diri gitu. Pembenaran diri itu kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bagaimana mereka mau mencapai penurutan hukum dengan usaha-usaha manusia. Jadi ada, saya bisa melakukan ini. Saya lebih benar dari si A, saya lebih benar dari si B. Saya sudah capai standar ini, si A enggak. Gereja masih begini. Jadi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka mengusahakan dengan kekuatan mereka sendiri, dan kalaupun ada penurutan akan terjadi di mana ada roh pembenaran diri dan merasa diri lebih benar dari orang lain. Tapi kalau Injil yang benar yang masuk, justru kita sendiri yang direndahkan ya, hati kita oleh pekabaran ini, yang mana kita semua ini sama, nggak ada yang lebih benar. Kalaupun ada kebenaran, itu kebenaran Kristus. Karena kebenaran kita itu sama seperti kain lara ya, kain kotor atau pembalut wanita tadi Elin bilang. Jadi apa yang saya mau banggakan dari kebenaran saya sendiri, karena kebenaran kita semua itu sama, kotor. Hanya kebenaran Kristus yang kita peroleh. Sedangkan kebenaran Kristus pun, kalaupun ya kita sudah memperolehnya, itu nggak akan ada roh pembenaran diri atau merasa diri lebih benar dari orang lain. Jadi kita, teman-teman, sudah bisa lihat rambu-rambu jalan, Injil benar, Injil palsu. Injil benar itu menekankan kuasa Tuhan, Injil palsu ada penurutan tapi harus menggunakan usaha-usaha manusia. Injil yang benar akan ada roh kerendahan hati, tidak merasa diri lebih benar. Injil palsu akan ada roh pembenaran diri. Oke, itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ini tambahan Joy, saya ingat ya, ada seseorang ya yang di Indonesia ini ya, yang mengajarkan bagaimana kalau manusia ada masalah, kita harus ingat ya, pasti ada 10 hukum yang dilanggar, atau kalau itu tubuh ada sekitar 30 berapa gitu hukum yang dilanggar. Jadi penekanan utama adalah bagaimana mereka itu telah melanggar dan bagaimana mereka itu akan layak di hadapan Tuhan, itu harus memenuhi hukum-hukum tersebut. Jadi luar biasa. Dan teman-teman, saya melihat ya, orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut itu betul-betul hampir mirip dengan gereja Katolik ya, atau orang-orang yang menjadi korban ya di dalam seperti dulu di zaman Martin Luther, orang-orang mengadakan ritual-ritual penyiksaan diri ya, siara-siara penyiksaan diri yang membuat ya mereka betul-betul merasa disiksa sehingga mereka itu bisa melayak di hadapan Tuhan.
ini sangat sedih ya, sangat sedih melihatnya, tetapi luar biasa banyak sekali yang mengikutinya, ya. Dan orang senang dengan hal itu. Waduh, ini luar biasa. Dan puji Tuhan ya teman-teman, dalam pembelajaran kita ya, dalam buku Kabar Kesukaan ini kita belajar membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu. Dan sekali lagi teman-teman, Injil yang palsu tidak mengajarkan kita untuk melanggar hukum, ya. Injil yang palsu itu ya mengajarkan kita bagaimana kita harus memelihara hukum Tuhan, ya. Dan Injil yang palsu menekankan kepada kemampuan manusia untuk memenuhi hukum-hukum tersebut. Tetapi kita tahu bersama bahwa Injil yang benar sepenuhnya bagaimana hukum itu dipelihara adalah hukum itu harus ditulis dulu di dalam hati. Ya, manusia lama harus dihancurkan atau hukum itu ditulis di dalam hati atau daging itu harus dihancurkan. Ya, jadi teman-teman, bagaimana daging dan hukum itu ditulis itu hanya sangat sederhana, yaitu percaya kepada Yesus Kristus atau percaya kepada perjanjian Tuhan. Jadi ini dua hal yang kontras, berbeda ya, tetapi luar biasa ya, ini pekerjaan Injil yang lain ya. Banyak sekali yang mengikuti dan banyak sekali yang percaya. Oke. Apa masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita lanjut? Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Halo, selamat tahun baru untuk Selamat tahun baru semua dari keluarga Mami Samanduka Tondano. Dan kiranya berkat Tuhan akan terus kita nikmati di tahun yang baru ini, dan kasih dan kebaikan Tuhan terus menaungi akan kita semua. Amin. Senang sekali boleh kembali bertemu dengan teman-teman di grup ini melalui media Zoom. Jadi kerinduan dari kami keluarga adalah untuk menyapa dan mengucapkan selamat tahun baru di tahun yang baru ini. Itu dulu, Bing, itu dulu. Nanti sebentar kita tambah. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Eric untuk ucapan selamatnya. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi ya. Ini mengenai kuk perhambaan. Ketika permasalahan itu muncul di Yerusalem kepada mereka yang menginginkan agar manusia berusaha dibenarkan oleh perbuatan mereka sendiri, gantinya oleh iman di dalam Kristus, Petrus berkata, "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?" Jadi teman-teman, ajaran palsu ya yang mengajarkan manusia harus mencari kebenaran dan keselamatan oleh usahanya, ini adalah dikatakan ya oleh Petrus tindakan mencobai Allah. Ini bukan main-main ya. Ini adalah tindakan mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi ajaran palsu yang mengajarkan bagaimana hukum harus dituruti, ya, itu betul-betul tindakan mencobai Tuhan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid atau beban ya yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang maupun oleh rasul-rasul itu sendiri ya. Kuk ini adalah satu kuk perhambaan, sebagaimana ternyata dari kata-kata Paulus. Saudara-saudara palsu itu menyusup masuk untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Teman-teman, ini terus terang ya, saya seringkali berhadapan dengan ini ya, bagaimana
guru-guru palsu menyajikan sederetan hukum, ya. Ini rasanya menggemaskan dan lucu, ya. Bagaimana guru-guru palsu ini di dalam apa saja mereka itu ada hukumnya gitu. mau urusan kesehatan, mau urusan sosial, itu ada hukum yang harus dituruti gitu. Apa-apa aja ini ada hukumnya. Apa-apa ini ada hukumnya gitu. Teman-teman, Tuhan itu bukan tanpa hukum, tetapi hukum Tuhan yang mau dijalankan oleh setiap manusia itu berbeda dengan hukum yang ditafsirkan oleh kebanyakan orang, ya, oleh kita manusia yang fana atau oleh guru-guru yang palsu, ya, di mana setiap bentuk kehidupan itu harus diukur berdasarkan hukum Tuhan, ya, yang dianggap sebagai hukum gitu. Dan teman-teman, saya melihat, ya, kehidupan dari orang-orang ini betapa tersiksanya mereka dan betapa menyedihkan, ya, menyedihkan. Menjadi salah satu ciri adalah mereka menjadi orang yang pemurung, ya, orang yang murung, kemudian mudah tersinggung, tidak bisa bersosialisasi, dan banyak hal-hal yang negatif yang mengikuti, ya. Jadi ini betul-betul apa yang dijelaskan oleh Paulus ini, betul-betul orang-orang yang tidak bebas, ya. Mereka itu diperhamba gitu, dan mereka mencoba untuk memperhamba orang lain. Kita lihat, ya, Kristus memberikan kemerdekaan dari dosa, ya. Hidupnya adalah hukum kemerdekaan yang sempurna. Jadi teman-teman, hidup Kristus itu adalah hukum, ya, dan itu adalah hukum kemerdekaan yang sempurna. Jadi ketika seseorang menjalani hukum, itu bukan hidup di dalam perhambaan, ya, tetapi sebaliknya, kebebasan justru atau kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada di dalam hukum, ya. Dan apa yang Yesus berikan, hidupnya adalah hukum kemerdekaan yang sempurna. Tetapi ajaran palsu yang sedang diajarkan oleh guru-guru palsu itu membuat sebaliknya, hukum yang gantinya memberi kebebasan, sebaliknya, ya, memberikan perhambaan. Ini betul-betul adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa, tetapi bukan kebebasan dari dosa, ya. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, adil, dan baik. Jadi, sekali lagi, ya, ini posisinya. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa, tetapi bukan kebebasan dari dosa. Jadi hukum itu berfungsi untuk membuat manusia mengenal bagaimana dosanya, tetapi hukum itu tidak pernah memberikan kebebasan dari dosa. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, adil, dan baik, ya. Jadi apakah itu sesuatu yang jahat, ya? Apakah hukum Taurat itu sesuatu yang jahat? Tidak, teman-teman. Kita tahu bersama yang jahat itu bukan hukum, ya, tapi kita, ya. Kita yang karnal atau kita yang daging. Jadi adil karena kenapa hukum itu adil? Adil karena hukum itu memberi pengetahuan tentang dosa dan mengutuknya. Ya, itu adalah petunjuk jalan tetapi tidak membawa kita kepada tujuan. Jadi sekali lagi, ya, hukum Taurat itu adalah memberi pengetahuan tentang dosa dan mengutuknya. Itu adalah petunjuk jalan tetapi tidak membawa kita kepada tempat atau tujuan. Jadi hukum itu memberitahu disinilah jalannya atau disitulah jalannya, tetapi hukum itu tidak pernah bisa membawa kita kepada tujuan di mana kita harus menjalani jalan menuju tujuan tersebut. Itu dapat mengatakan kepada kita bahwa kita berada di jalur, di luar jalur atau lagi salah jalan, ya. Tetapi hanya Kristus yang dapat membuat kita berjalan di dalamnya karena Ia adalah jalan itu. Jadi teman-teman, hukum itu memberitahu, di sini jalan, itu bukan jalan. Tetapi ketika hukum itu memberitahu jalan,
ya, hukum itu tidak pernah membawa kita untuk menjalani jalan itu sampai kepada tujuan. Hanya Yesus yang bisa membuat kita berjalan di dalam jalan itu, sebab kenapa? Dialah jalan itu sendiri, ya. Dosa adalah perhambaan. Ini Amsal 5 ayat 22 ya. Hanya mereka yang memelihara hukum Allah yang merdeka. Jadi mereka yang berusaha melakukan hukum itu tetap ada di dalam perhambaan. Hanya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah yang merdeka. Jadi teman-teman, orang yang betul-betul merdeka atau orang yang betul-betul menjalankan hukum adalah orang-orang yang betul merdeka. Dan hukum-hukum itu sendiri hanya dapat dipelihara dengan iman dalam Kristus. Jadi hukum itu ya memberitahu kita bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang benar. Tetapi hukum itu sendiri tidak punya kekuatan untuk membuat kita melakukan hukum itu. Ya, hanya iman di dalam Kristus kita yang daging ya. Ini kita udah jelaskan ya tadi di atas. Kita yang daging dapat memelihara hukum tersebut. Kenapa? Karena hukum itu hanya bisa dipelihara oleh iman, sebab oleh iman Roh Tuhan menulis hukum itu di dalam hati kita, ya. Sebab itu siapa saja yang membujuk manusia supaya mengandalkan hukum untuk kebenaran tanpa Kristus, memasang kuk ke atas mereka dan mengikat mereka dalam perhambaan. Teman-teman, ini adalah salah satu ciri kita sedang di dalam suasana Injil yang palsu. Atau ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang hidup di dalam ajaran-ajaran yang palsu. Mereka merasa diperhamba, ya. Hidup itu merasa dipasangkan beban. Tetapi orang-orang yang menjalani hukum Tuhan dengan benar atau hidup oleh iman, itu adalah orang-orang yang merdeka, sebab oleh iman mereka ada di dalam hukum, bukan di bawah hukum. Bila seseorang telah dinyatakan oleh hukum sebagai pelanggar, lalu dimasukkan ke dalam penjara, ia tidak dapat dilepaskan dari belenggunya oleh hukum yang menahan dia di sana. Ini betul sekali ya. Ketika ada orang ya dinyatakan oleh hukum, kamu bersalah dan kamu harus dipenjara, hukum itu sama sekali tidak ada kekuatan ya untuk melepaskan orang tersebut dari penjara tersebut. Tetapi bukanlah kesalahan hukum. Ya, sekali lagi ya, ketika kita dinyatakan bersalah oleh hukum dan kita diperhamba ya oleh hukum tersebut, itu bukan kesalahan hukum. Karena hukum itu adalah hukum yang baik. Ia tidak dapat mengatakan seorang pelanggar sebagai orang yang tidak berdosa. Jadi ini teman-teman harus dipelajari dengan baik ya, karena ada banyak orang belajar tentang pembenaran oleh iman, keselamatan oleh iman menjadi anti hukum. Ya. Sekali lagi ya, kesalahannya bukan di hukum. Karena hukum itu adalah hukum yang baik. Ia tidak dapat mengatakan seseorang yang melanggar sebagai orang yang tidak berdosa. Jadi hukum itu akan bicara apa adanya. Kalau kita berdosa, hukum itu akan menyatakan kita berdosa. Kalau kita orang benar, hukum itu akan menyatakan kita orang benar. Jadi, saudara-saudara di Galatia dibawa ke dalam perhambaan oleh orang-orang yang secara bodoh dan sia-sia berusaha meninggikan hukum Allah, tetapi menyangkal Dia yang membuat hukum itu, dan yang mana hanya Dia kebenaran itu ditemukan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa posisi dari hukum menyatakan dosa, dan hukum itu tidak pernah membawa kita menjadi orang benar, ya. Tetapi itu bukan kesalahan hukum itu. Karena kenapa? Hukum itu akan bicara apa adanya diri kita, dan memang pekerjaan hukum begitu. Jadi ketika kita belajar juga tentang pembenaran oleh iman, dan kemudian kita menjadi anti hukum atau menganggap jelek hukum itu, teman-teman, itu tanda kita sedang salah belajar tentang pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman tidak pernah akan menjelekkan hukum, teman-teman. Tetapi pembenaran oleh iman akan tahu persis bahwa hukum
Memang pekerjaannya menyatakan dosa kita, tetapi hukum itu tidak pernah membuat kita jadi bebas dari dosa atau menjadikan kita orang benar. Hanya Yesus ya, hanya Yesus yang bisa membuat kita jadi orang benar. Jadi sekali lagi ya, saudara-saudara di Galatia dibawa ke dalam perhambaan oleh orang-orang yang secara bodoh dan sia-sia berusaha meninggikan hukum Allah, tetapi menyangkal Dia yang membuat hukum itu, yang mana hanya Dia kebenaran itu ditemukan. Jadi teman-teman, saudara-saudara di Galatia ya, saudara-saudara di Galatia ini sedang mengajarkan bagaimana orang-orang dibenarkan karena melakukan hukum dan sangat meninggikan hukum ya, tetapi menyangkal Dia pembuat hukum itu. Dan teman-teman, sekali lagi ya, dengan kita memposisikan salah tentang Injil ya, bagaimana kita mendapatkan kebenaran, kita bisa menyangkali kekuatan Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat posisi hukum dan bagaimana kita melihat dengan benar posisi Injil, ini sangat menentukan ya. Bagaimana kita memahami ini yang benar dan ini yang salah gitu. Ini yang palsu dan ini yang benar. Ini sangat-sangat penting ya. Karena dengan memahami kedua posisi dari hukum dan Injil, kita akan melihat bahwa semua itu ada pada posisinya dan semuanya baik. Tetapi orang-orangnya yang membawa Injil yang palsu ini memutarbalikan ya. Dan teman-teman, sekali lagi ya, kita yang belajar pembenaran oleh iman tidak akan pernah melihat hukum itu sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi sama dengan Paulus, kita akan melihat hukum itu baik, kudus, dan adil. Ya. Dan kita tahu dan sangat tahu bahwa hukum itu cuma bisa begitu ya. Tetapi bagaimana kita mencapai kebenaran itu hanya oleh karena Kristus saja. Ya, ketika kita percaya sepenuhnya terhadap perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri kita, menulis hukum yang tidak pernah bisa kita lakukan. Jadi teman-teman, di dalam pembelajaran kita saat ini, kita akan melihat bagaimana kita telah melihat ya bagaimana sunat itu, ya bagaimana Injil yang palsu dan bagaimana hukum-hukum Tuhan itu diputarbalikan, ya. Dan selalu Injil yang palsu itu mengatasnamakan penurutan terhadap hukum, ya, meninggikan hukum, tetapi mereka tidak pernah bisa membawa orang ke dalam kebenaran hukum, yaitu kita merdeka di dalam hukum. Tetapi orang-orang yang oleh Injil yang palsu ya menjalankan hukum dengan cara yang keliru, cirinya adalah mereka mengalami perhambaan, merasa hidup itu terkungkung, merasa hidup itu terbeban gitu. Tetapi kalau kita menemukan kebenaran di dalam Kristus atau kebenaran yang sesungguhnya, maka cirinya adalah kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam hukum, ya. Jadi orang-orang yang merdeka itu bukan berarti mereka itu hidup di luar hukum. Justru di dalam hukum adalah kita menerima kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ada yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Tanggapan boleh, Bing, sedikit. Ya, silakan, Brother Ronald. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, hanya sekedar sharing dan membagi pengalaman. Jadi yang saya lihat akhir-akhir ini ada banyak orang yang diperhamba oleh ajaran-ajaran mereka. Jadi mereka diperhamba, dibelenggu oleh ajaran-ajaran mereka. Sehingga satu kali saya pernah bilang debat atau apalah. Mereka katakan, itu anak kamu itu meninggal, anak saya kan pernah meninggal karena kanker. Karena menentang ajaran ini, sampai anak saya kena tulanya seperti itu. Jadi akan-akan ajaran mereka itu gimana ya, seperti itulah diperhamba oleh ajaran mereka. Padahal hukum sendiri itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan ajaran-ajaran palsu yang
seakan-akan mereka diselamatkan oleh ajaran-ajaran mereka itu. Jadi sebenarnya pusat keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Kehidupan Yesus itu sendiri adalah hukum itu. Jadi yang saya mau tekankan, kita juga dalam grup ini jangan sampai gimana ya. Tapi saya tahu di grup ini yang ditinggikan adalah Yesus. Kehidupan Yesus itu yang paling utama, karena pembelajaran oleh iman adalah Yesuslah yang jadi pusat pembelajaran ini. Dan bukan cuma Yesus yang jadi pusat pembelajaran, tapi kehidupan Yesuslah yang akan kita hidupkan, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan cuma ajaran, tapi kehidupan yang seperti garam dan terang dunia, yang bagaimana orang pun merasakan kebaikan-kebaikan Kristus. Jadi seperti itulah, Bing. Jadi jangan kita hanya diperhamba oleh pengajaran-pengajaran, tapi kehidupan Yesus itu nak diterapkan dalam orang punya kehidupan, supaya orang lain juga bisa merasakan. Seperti orang-orang yang di Galati ini yang hanya berpusat pada hukum, tapi kehidupan Yesus jauh dari mereka. Sehingga waktu Yesus ketemu orang yang kaya, suruh jual harta bendanya, dia sangat sedih sekali. Karena kehidupan Yesus tidak ada pada dia. Jadi itu saja sekedar tambahan, Bing. Terima kasih. Ya. Terima kasih Brother Ronald untuk sharing pengalamannya dan harapan untuk supaya kita tidak terbelenggu ya dengan sesuatu yang palsu. Jadi teman-teman, terima kasih untuk Brother Ronald untuk harapannya dan kesaksiannya. Memang sangat menyedihkan ya. Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang sangat menekankan kebenaran di luar Kristus ya. Memang menyedihkan. Saya sendiri pernah mengalami hal demikian dalam dua ekstrim ya. Pertama, ekstrimnya hukum. Jadi saya sendiri pernah mengalami dua ekstrim. Ekstrimnya hukum ya, di mana saya menekankan keselamatan dan pembenaran pada hukum. Tetapi ekstrim yang kedua adalah iman. Ya, tetapi saya menjadi anti hukum, teman-teman. Ini dua hal yang keliru ya. Ini dua hal yang keliru. Kalau kita belajar tentang Kristus ya, kita sama sekali tidak akan pernah menjadi ekstrim ya. Kalau kita belajar tentang Injil yang benar, kita sama sekali tidak akan pernah menjadi ekstrim. Justru teman-teman, di dalam pembelajaran ya tentang pembenaran oleh iman, hukum yang dulunya saya benci, kok itu saya melihat itu adalah sesuatu yang indah. Bahkan saya melihat itu adalah Kristus sendiri ya. Dan memang Ellen White sendiri mengatakan ya, Yesus itu adalah hukum itu sendiri ya. Yesus adalah Injil dan Yesus itu adalah hukum itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah Injil dan hukum itu sendiri. Jadi tidak mungkin ya itu bertentangan dan saling bisa dibenturkan. Tidak mungkin teman-teman. Karena keduanya adalah sifat-sifat dari Yesus. Dan sekali lagi ya, saya pernah pada kedua ekstrim di mana saya begitu menekankan keselamatan pada hukum, kemudian saya belajar Injil, tapi Injil yang lain ya. Saya menekankan pada iman, pada kasih karunia ya, tetapi saya menjadi anti hukum. Wah, ini luar biasa. Tetapi ketika mempelajari pekabaran malaikat ketiga, ya seperti yang direkomendasikan oleh Ellen White dalam tulisannya Jones dan Waggoner, ya, saya melihat bahwa Injil dan hukum itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Kristus itu sendiri. Dengan melihat dengan benar, kita akan melihat Injil itu betul-betul sebagai jalan keselamatan, dan hukum itu adalah sifat-sifat Tuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan Injil itu sendiri. Oke, ada Brother Eric, raise hand. Silakan, Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Oke. Jadi memang ini menarik ya. Pembelajaran ini akan selalu memberikan kita wawasan yang benar tentang keselamatan, kemudian akan terus menguatkan kita. Seperti itu ya. Jadi sifatnya seperti itu, dia akan terus semakin dalam kita akan dituntun pada kebenaran tentang keselamatan,
dan akan terus menguatkan kita. Kita pernah, ini juga ingin bersaksi ya sedikit, kita pernah sampaikan kepada Ebing, memang ada beberapa rentetan pergumulan yang dialami, sepertinya kok setelah mempelajari pembenaran oleh iman, kekuatan Kristus dan lain sebagainya sehubungan dengan bagaimana kita boleh menang, bagaimana kita dosa kehilangan kuasanya. Dan memang sepertinya hampir kehilangan jalan ya. Karena memang ya begitulah kita sebagai manusia, kadang kita melihat diri kita, kemudian kadang kita melihat ya, atau ada selubung yang menghalangi untuk melihat dengan jelas kebenaran Kristus dan keselamatan di dalam Kristus. Dan ingin kembali untuk mengikuti atau melakukan pola yang lama ya. Ingin kembali untuk melakukan pola yang lama yang kita terima, bagaimana kita boleh diselamatkan. Kita ingin kembali untuk membersihkan diri kita dengan makanan-makanan yang sehat. Kemudian kita ingin untuk melakukan tahap demi tahap bagaimana kita boleh mengendalikan keinginan dan kemauan. Kemudian pada akhirnya kita memiliki kekuatan kemauan dengan berusaha, dan kemudian pada akhirnya akan tiba pada keadaan di mana kita boleh menang. Dan semakin kita mencoba, sepertinya kita berada di dalam keadaan semakin terikat ya. Ini semakin terikat dan semakin terikat. Dan ketika mencari kembali tuntunan, kita nyendak baca. Memang mungkin kita telah bacakan buku-buku dari Jones dan Wajoner, tapi kita mengalihkan kepada tulisan-tulisan Roh Nubuat. Dan ada bagian-bagian tulisan-tulisan Roh Nubuat kemudian kita baca dan kemudian kita renungkan, dan memang tidak ada cara yang lain yang diberikan oleh Roh Nubuat ya sehubungan dengan bagaimana kita boleh diselamatkan. Dan Nyonya White juga menyatakan seperti itu, bahwa hanya dengan kasih karunia, hanya oleh iman di dalam Kristus, hanya oleh apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita dapat memperoleh selamat. Seperti itu ya. Jadi memang tidak ada cara yang lain ya. Tidak ada cara yang lain yang dapat kita buat untuk kita boleh memperoleh selamat. Dan memang seperti itu ya, memang seperti itu. Pembenaran oleh iman, Kristus dan kebenarannya, Injil yang menjelaskan tentang bagaimana kita boleh diselamatkan. Dia menjelaskan tentang apa yang harus kita capai ya, untuk kita boleh berada di dalam keadaan layak. Tuhan telah lakukan untuk kita. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang berdosa, kita harus mencapai standar kesempurnaan, kita harus mencapai standar kekudusan, ya. Dan dengan itu kita memperoleh kelayakan, dan dengan itu kita dapat diselamatkan. Dan banyak sekali agama-agama kafir ya, yang mencoba mencapai standar kesempurnaan itu, kelayakan itu, tapi mereka tidak pernah mencapainya dengan kemanusiaan mereka. Apapun yang mereka lakukan ya, pemurnian apapun yang mereka lakukan, baik dari sudut pandang makanan atau dari pertapaan, askese dan lain sebagainya, tidak pernah dapat mencapai kelayakan itu. Dan itu setan coba bawa masuk di dalam gereja dengan pandangan-pandangan seperti itu, pemurnian makanan lah, kemudian pemurnian kemauan dan lain sebagainya di luar Kristus. Dan itu hanyalah membuat kita berada di dalam keadaan di mana kita tak putar-putar ya di dalam lingkaran setan ya. Kemudian pada akhirnya akan dituntun pada kebanggaan yang palsu atau kelayakan yang palsu sehubungan dengan kelayakan untuk selamat. Dan sekali lagi ya, bahwa ini telah ada ya, bukan nanti. Pandangan-pandangan dari Wajoner dan A.T. Jones ya. Kemudian tulisan-tulisan mereka sehubungan dengan keselamatan dan juga pekabaran malaikat yang ketiga ya. Ini adalah kabar baik. Sekali lagi ya, ini adalah kabar baik. Dan memang akan sifatnya terus seperti itu. Sempurna, kudus yang kita harus capai, sekali lagi ya, itu Tuhan telah lakukan untuk kita. Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita. Tanpa harus berbuat apa-apa terlebih dahulu, saudara-saudara. Tanpa harus berbuat apa-apa terlebih dahulu. Itu Tuhan so baking for orang. Dan itu so ada. Itu
kita hanya dapat menerima itu oleh iman. Dan iman itu pun Tuhan karuniakan. Dan iman itu adalah pengakuan, kesadaran dan pengakuan bahwa itu benar. Bahwa kebenaran itu telah membenarkan kita, kemudian Injil itu telah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Dan itu akan selalu seperti itu, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah berubah. Dengan waktu, dengan situasi, keadaan mental, pikiran, perasaan kita, dia tidak akan pernah berubah. Malahan Injil, kebenaran Kristus adalah kekuatan yang akan memunculkan iman di saat iman itu nyata ada, saudara-saudara. Dan di saat ada pergumulan ya, kekelaman, kegelapan yang mungkin menudungi pikiran kita, itulah ketika kita merenungkan tentang apa yang telah Yesus buat untuk kita keselamatan dan itu nyata, ini akan memunculkan iman, ini akan memunculkan iman dan ini akan menguatkan. Seperti itu ya, dan akan selalu seperti itu. Dan memang sifatnya seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Wajoner dalam tulisan ini menyatakan bahwa realitas kita sebagai manusia di dalam dosa yang tidak sanggup menggenapi tuntutan kebenaran ataupun tuntutan hukum yang dapat kita penuhi atau dapat kita genapi. Itu tidak bisa. Memang kenyataannya seperti itu. Dan Alkitab telah menjelaskan ya, ada banyak penjelasan-penjelasan Alkitab, baik dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, menjelaskan tentang keberadaan manusia, ketidaksanggupan manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi memang seperti itu. Ya, ilustrasi cerita tentang kalau dalam Kejadian kan, bagaimana sesungguhnya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka berupaya menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara, itu adalah sekali lagi lambang bagaimana manusia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, itu seperti itu ya. Itu tidak akan bertahan pada akhirnya. Kemudian bagaimana persembahan yang diberikan oleh Kain ya, itu menyatakan juga bagaimana kemanusiaan kita yang mencoba ya untuk memperoleh kelayakan, dan itu memang tidak akan pernah bisa seperti itu. Dan memang inilah yang menjadi kabar baik ya. Alkitab menjelaskan seperti itu, bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh dengan kekuatan Tuhan. Keselamatan hanya diperoleh dengan usaha-usaha Tuhan. Keselamatan itu dapat diperoleh hanya di dalam apa yang Allah lakukan di dalam Tuhan Yesus. Hanya itu, saudara. Dan memang sesederhana itu ya, ketika kita menerima bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, dan kita melihat bagaimana kehidupannya, kematiannya, ya, kebangkitannya, dan juga pekerjaan pengantarannya itu adalah semua yang dapat Allah lakukan untuk menyelamatkan kita, itu telah dilakukan oleh Allah. Jadi itu ya yang sesungguhnya merupakan kabar baik bagi saudara dan saya, bahwa kita telah diselamatkan. Bahasanya seperti itu selalu ya. Kita melihat bahwa penggunaan bentuk waktu yang telah dituliskan ya untuk bahasa keselamatan ya, bagaimana kebenaran itu dapat digenapi di dalam kita, itu telah dilakukan oleh Kristus. Dan kita menerimanya oleh iman, dan iman itu juga dikaruniakan, dan inilah yang akan menguatkan kita. Saudara-saudara, banyak sekali tantangan pergumulan kehidupan yang kita hadapi ya. Saudara-saudara pun saya percaya akan mengalami hal, dan kita tidak bisa merasionalisasi bahwa kita dengan pemikiran positif kita benar begini bla bla, tidak akan bisa seperti itu, saudara-saudara. Dan ketika kita melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk keselamatan kita, disinilah kekuatan kita. Disinilah keselamatan yang dapat Tuhan berikan bagi kita, dan disinilah jaminan kepastian keselamatan itu menjadi bagian kita. Dan akan selalu seperti itu, saudara. Ini tidak memerlukan waktu yang panjang. Walaupun ya proses pergumulan kehidupan kita itu di dunia ini panjang. Tapi untuk berada di dalam keadaan kelayakan total sempurna di dalam Kristus oleh kebenaran Kristus ya, itu sekejap ketika kita melihat ya kebenaran Kristus itu, kemudian pada akhirnya kita mengimaninya, mengakuinya dan tunduk kepadanya, maka itu telah menjadi bahagian kita, dan akan selalu terus seperti itu ya. Akan selalu terus seperti itu. Sekali lagi dua orang yang diselamatkan, baik si pencuri dengan Henok, mereka juga sama-sama diselamatkan di dalam kebenaran ini, saudara. Kenapa pencuri itu bisa masuk surga? Oleh karena kebenaran Kristus. Kenapa sang Henok yang hidup 360 tahun bergaul dengan Tuhan bisa masuk surga?
itu oleh karena kebenaran Kristus. Kita pernah satu waktu di kelas kita ada satu pertanyaan sehubungan mereka yang telah lebih dahulu berada di surga dan diselamatkan. Mereka adalah Henok, Elia dengan Musa. Dan waktu kita bertanya, kemudian sang dosen itu dengan sederhana, dengan mudahnya dia mengatakan bahwa pertanyaan kita seperti ini. Bagaimana dengan mereka bertiga kalau seandainya Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk dikorbankan di kayu salib? Dan jawaban dosen itu dia mengatakan bahwa tidak ada pendamaian, tidak ada penebusan, dan tidak ada keselamatan. Dan apa yang akan terjadi dengan mereka bertiga adalah mereka harus turun kembali. Mereka harus turun kembali karena keberadaan mereka di surga hanyalah oleh apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan mereka. Dan kita berbahagia, saudara-saudara. Luar biasa, puji Tuhan bahwa memang keselamatan kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Dan apa yang dapat kita lakukan adalah itu bagian dari buah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita selalu bilang seperti ini bahwa keselamatan di dalam Kristus menghasilkan buah ya. Penurutan terhadap hukum itu buah dan dikerjakan oleh kuasa Kristus. Menghasilkan buah kebenaran atau buah roh itu hasil ya yang dihasilkan lewat keselamatan di dalam Kristus dan kerinduan untuk bersaksi ya, untuk menginjil bagi orang-orang yang belum menerima akan jaminan kepastian ini itu akan muncul di dalam kuasa Kristus. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Dengan penurutannya, dengan buah yang akan dihasilkan, dengan kerinduan untuk menginjil. Itu secara otomatis, ya, secara automatically, ya, secara langsung itu akan dihasilkan dari keselamatan di dalam Kristus. Dan bagian kita adalah sebagaimana bahasa Wajonar ya, oleh iman yang Tuhan karuniakan kita memahami, kita menyadari, kita mengakui, kita tunduk dan memasrahkan pada kebenaran itu. Hanya itu saudara-saudara bagian kita ya. Hanya itu bagian kita dan kita akan melihat bagaimana kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita dan akan menjadikan kita orang yang lainnya, orang yang baru. Kemudian akan menjadikan kita berada di wilayah di mana kita memperoleh ya, jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Dan sekali lagi ya, itu akan terus seperti itu. Kebenaran Kristus selalu memanggil, kebenaran Kristus selalu menyediakan, dan kebenaran Kristus selalu mengaruniakan ya, jaminan kepastian keselamatan untuk saudara dan saya. Dan itu cukup. Tidak ada, kita tidak perlu lagi yang lain. Itu sudah cukup untuk memberikan jaminan kepastian bagi kita, dan itu sudah cukup menghasilkan buah keselamatan bagi kita. Oke, mungkin itu yang boleh ditambahkan dan teman-teman terima kasih. Ya, terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Boleh tambahin sedikit lagi? Oh, oke, silakan. Baik, terima kasih. Ini kita bahas tentang kabar keselamatan. Ini kan hampir mirip dengan kita surga bagaimana. Jadi kan kehadiran para gambaran dan peristiwa kelahiran Yesus kan lebih sama ya kayak kabar keselamatan. Nah, dapat menjadi pembelajaran dan merespon panggilan Tuhan. Jadi kan saya baca di Lukas 2 ayat 10-12. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memerintahkan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbalik di dalam palunan. Lukas 2 ayat 10-12. Karena kaget kan, saudara-saudara. Dan mungkin sana ketakutan, sana didatangi bala tentara surga. Para gembala itu pasti menyadari kedudukan mereka di hadapan Tuhan. Mereka hanyalah kaum sederhana yang berstatus rendah. Bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Akan tetapi para gembala ini tidak rendah diri dengan keberadaan mereka. Mereka menerima undangan kehormatan itu tanpa berpikir, memangnya siapa saya? Memang kenapa saya dan bukan orang lain saja yang lebih baik dari saya? Pantaskah seorang gembala seperti saya menemui anak Allah? Dan jadi sesungguhnya ya peristiwa ini juga membuktikan betapa rendah hatinya Tuhan kita sehingga dia memilih terlahir di tempat yang jauh dari penghormatan besar, di sebuah kandang domba yang hina.
dikelilingi hewan-hewan ternak. Kerendahan hati Tuhan yang selaras dengan kerendahan hati para gembala. Mereka memberi mereka kesempatan untuk bertemu langsung dengan Raja sekali raja. Jadi kerendahan hati bukan atas rendah diri. Inilah yang membuat Tuhan memberi para gembala untuk melihat bayi Yesus atau kabar kesabaran kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan respon yang baik kepada Tuhan yang memilih kita sebagai umatnya? Nah, jadi, setelah mereka itu meninggalkan mereka, para gembala pun bergegas pergi ke tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Mereka tidak mempertanyakan mengapa seorang juru selamat lahir miskin di kanan tanah. Nah, mengapa tidak lahir di sebuah istana megah dengan ucapan penyambutan yang meriah? Para gembala percaya pada perkataan malaikat Tuhan dan segera melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi, hari ini sebenarnya percayakah kita terhadap firman Tuhan? Ketika firman berkata, kasihilah musuhmu, apakah Anda taat atau punya pemikiran sendiri seperti, kalau saya mengasihi dia, nanti dia malah seenaknya. Sebab taat dan percayanya kepada Tuhan. Dan firman mengatakan bahwa Tuhan akan menolong Anda saat Anda tak memiliki jalan keluar. Apakah Anda tetap percaya pada janjinya? Bahwa dia akan selalu menyertai Anda dalam lembah kegelapan sekalipun. Nah, mari dan belajar dari sikap para gembala yang percaya pada perkataan malaikat serta menaati perintah yang berasal dari Tuhan dan sepenuh hati kita. Jadi Yohanes 14:15 katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, yang ketiga, semuanya menuliskan kabar baik. Nah, ketika Anda mendapat sebuah kabar baik, tidakkah Anda ini membagikannya itu juga kepada orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Bukankah Anda ini segala menceritakannya kepada orang terdekat yang Anda hargai, hormati, dan kasih? Nah, Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Dan ketika mereka melihat ya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepada gembala itu kepada mereka. Ini Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Jadi ketika para gembala akhirnya melihat bayi Yesus atau kabar kesukaan kita, mereka tak kuasa membantu sukacita. Mereka tak sabar ini menceritakan apa yang mereka dengar dan lihat kepada orang lain. Mereka ingin kabar baik itu juga didengar oleh semua orang. Jadi apakah hari ini kita masih semangat menceritakan tentang Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati untuk menembus dosa-dosa kita? Apakah kita melihat hati seperti para gembala? Hati yang dipenuhi sukacita tak sabar meneruskan kabar gembira pada keluarga, sahabat, keluarga, anak-anak, keponakan bahkan orang tua kita. Nah, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 5. Jadi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari detik-detik kabar keselamatan atau mungkin kelahiran Yesus, tetap termasuk dari sejumlah sosok yang terlibat seperti Yusuf, Maria, dan orang Majus. Kita juga bisa belajar dari para gembala yang merespon kabar kelahiran Tuhan dengan iman serta datang kepadanya dengan kerendahan hati yang terpenting. Mereka tidak menimba berita sukacita itu untuk diri sendiri, tetapi menebarkannya kepada banyak orang. Jika Tuhan sanggup memakai para gembala untuk kemuliaannya, dia juga bisa memakai Anda untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Thank you. Ya, baik, terima kasih Yoram untuk kabar baik ya, yang bahwa Yesus telah lahir menjadi manusia ya, manusia yang sama dengan kita. Ini salah satu ayat dari khotbah yang saya bawakan kemarin ya di gereja. Jadi terima kasih Brother Yoram. Teman-teman, ini pembahasan kita udah selesai ya. Apa masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita
menutup perjumpaan kita pada saat ini. Ya, halo. Halo, Bing. Oh, silakan. Ya, silakan. Ya, Brother Eric dulu. Eric. Oke, baik. Ya, oke. Ya, jadi memang ini yang kita perlu juga sampaikan. Jadi pekabaran ini atau kebenaran ini pada akhirnya akan memberikan kita kalau bahasa Alkitab hati yang baru ya. Kalau DP bahasa psikologi itu pikiran dan perasaan yang baru. Kemudian kita akan memiliki pikiran dan perasaan sebagaimana Kristus memikirkan dan Kristus merasakan. Dan ini akan menjadi sudut pandang untuk melihat kita dan orang lain ataupun orang atau dunia yang ada di sekitar kita ya. Kita akan memiliki sudut pandang yang sesuai dengan kebenaran yang kita terima melalui pekabaran malaikat yang ketiga. Dan ini saudara, ini akan ada satu penjelasan tentang bisa dikatakan psikologi ya, atau bisa dikatakan bagaimana pikiran itu bekerja. Ketika kita melihat sebagaimana Kristus melihat di dalam pikiran dan perasaan Kristus ya, maka kita akan berada di wilayah frekuensi otak yang paling nyaman atau paling bisa dikatakan paling damai ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang juga bisa karena Ebing juga mendalami sehubungan dengan frekuensi otak. Jadi ini bagaimana sesungguhnya pekabaran ini memberikan manfaat, sukacita, kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan kita ya. Dengan kita melihat atau dengan kita memiliki pekabaran ini, kita pastinya akan mengetahui mana Injil yang palsu, mana Injil yang benar, dan kita bisa membedakan. Dan kemudian kita pun bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian bagaimana kita membela ya kebenaran ini sesuai dengan apa yang kita terima melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga. Tapi kita juga akan melihat ya mereka yang berada di dalam kesalahan itu juga sebagaimana Kristus melihat dan sebagaimana Kristus merasakan. Kerinduan Kristus untuk bagaimana mereka juga memiliki jaminan kepastian keselamatan sebagaimana yang kita miliki itu juga harus menjadi milik mereka. Dan memang ini yang menjadi sisi yang plus ya bagi pekabaran ini. Mungkin mereka dengan apa yang mereka yakini, kemudian mereka melihat kesalahan, kemudian pada akhirnya mengangkat kesalahan itu dan pada akhirnya membuat pada akhirnya menghancurkannya, bisa mengatakan seperti menghancurkan hubungan yang seharusnya baik yang harus dibangun secara kemanusiaan. Tapi dengan kita memiliki pekabaran ini, maka inilah yang akan kita miliki ya. Sehingga satu bagian firman Tuhan yang Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membawa damai ya, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini akan jadi ya dalam kehidupan kita. Ini akan jadi. Memang ada sudut pandang yang baru. Kita melihat ya musuh sekalipun ya seperti itu atau orang yang memusuhi kita itu akan melihat juga dengan sebagaimana Tuhan Yesus memandang mereka. Ada satu bagian ya firman Tuhan yang menjelaskan tentang ini, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan kalau kita undur ke belakang ayat 43 atau 42, kasihilah musuhmu ya. Itu adalah kuasa yang berkuasa yang kemudian dapat dihidupkan di dalam kehidupan kita dan kemudian kita akan menjadi memiliki ya sebagaimana apa yang Kristus pikirkan dan kemudian apa yang Kristus rasakan. Dan bisa juga dikatakan bahwa kita dalam proses setelah kita merenung-renungkan, mempelajari akan kebenaran ini, maka kita akan dituntun untuk memiliki karakter ya seperti itu ya, karakter yang seperti Kristus. Dan kita sekali lagi kita sungguh sangat bersyukur bahwa saudara dan saya on the track, kita pada jalur dan kita pada akhirnya akan menerima ya manfaat jaminan kepastian keselamatan, kemudian manfaat bagaimana kita dipulihkan, bagaimana hati kita dipulihkan, bagaimana pikiran perasaan kita dipulihkan, bagaimana tindakan karakter kita dipulihkan melalui kebenaran ini. Dan ini adalah satu sukacita bagi saudara dan saya dalam mempelajari pekabaran tentang Christ and His righteousness, pekabaran tentang malaikat yang ketiga. Oke, terima kasih untuk kesempatan.
Thank you, Brother Eric, untuk tambahannya. Jadi perubahan perubahan di dalam diri kita akan menghasilkan perubahan di luar kita. Bagaimana kita memandang Allah dengan benar, kita akan memandang manusia sebagaimana Allah memandangnya. Jadi terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Itu yang saya dapatkan, ya. Oke, ada Joy yang mau menambahkan. Silakan Joy. Ya, oke. Thank you, Bing. Jadi kalau kita mempelajari pelajaran ini, kita bisa kembali lagi di tahun 1888. Kenapa pekabaran ini ditolak? Karena ada satu buku yang ditulis, satu statement yang ditulis oleh Uriah Smith. Jadi Uriah Smith ya salah satu pemimpin gereja kita di tahun 1888 yang menolak akan pekabaran ini. Dan setelah dia menulis statement itu, dia ditegur oleh Ellen White. Jadi statement yang dia tulis itu adalah kebenaran kita itu harus didapat dari hukum Taurat. Itu yang dia bilang ya. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja Advent dulu kan memang mereka sangat meninggikan hukum ya, apalagi setelah hukum hari Sabat Tuhan berikan kepada mereka, mereka terima, dan memang itu mereka sangat apa ya, kalau mau mengadakan perdebatan dengan pendeta-pendeta kita itu nggak ada yang bisa melawan mereka gitu. Jadi mereka memang benar-benar sangat meninggikan hukum itu, sehingga datang pekabaran malaikat ketiga yang mana kebenaran hanya diperoleh di dalam Kristus, itu mereka nggak bisa terima ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan oleh para pemimpin kita dulu yang dulu mereka percaya seperti itu sehingga pekabaran malaikat ketiga ditolak gitu. Nah, kalau melihat pengalaman pribadi kita sendiri juga seperti itu ya, teman-teman, kita pernah terjebak dalam satu bukan terjebak, memang apapun yang kita jalani dalam kita punya kehidupan itu karena memang saya nggak mengerti Injil yang benar itu apa gitu, sampai saya pun nggak mengerti Injil yang sebenarnya itu gimana ya, sampai pekabaran apapun yang datang, yang saya lihat, oh sepertinya ini bagus begitu ya, jadi asal main terima saja karena memang nggak ada fondasinya itu apa gitu. Jadi yang kita alami itu adalah bagaimana kebenaran itu bisa diperoleh dengan penurutan hukum dengan usaha kita sendiri gitu ya. Karena di saat saya berdosa, Tuhan harus tinggalkan saya dan harus ada usaha-usaha saya untuk menjadikan saya benar, untuk Tuhan bisa kembali lagi seperti itu. Jadi berada dalam satu lingkungan yang, aduh kalau mau dibilang itu sangat terrible sekali ya, karena bebannya itu luar biasa, dipikulnya itu, aduh nggak tahu ya, sebagai manusia itu sepertinya dari satu hukum ke hukum yang lain, dan bagaimana saya harus menuruti itu dengan kekuatan saya sendiri, itu kan satu hal yang gimana ya, sangat mentalnya itu sangat terkuras gitu. Nah, kemudian datangnya dengan pekabaran ini, teman-teman, yang saya menyaksikan itu, yang bagaimana dengan pekabaran ini menjelaskan bahwa penurutan hukum, kebenaran itu bukan didapatkan dari saya punya usaha menurut hukum, tapi itu diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan itu berdiam dalam orang berdosa untuk melakukan itu. Teman-teman, kita punya beban yang selama ini yang saya punya pengertian mengenai Injil yang lain itu, kalian mau percaya atau enggak, itu bebannya itu hilang gitu. Hilangnya dalam arti bahwa saya tahu bahwa penurutan hukum itu saya nggak bisa lakukan dengan usaha kita sendiri, yang dulunya saya berusaha melakukan, tapi ya begitu ya, semakin kita berusaha semakin terperosok, seperti ada satu daerah di mana ada pasir yang bisa menelan manusia. Semakin kita bergerak, semakin malah kita terperosok ke dalam. Nah, itulah yang kita alami, dan bebannya sangat luar biasa ya, teman-teman. Dan saya menyaksikan bahwa dengan mengerti akan pekabaran kabar kesukaan ini, memang betul-betul memberikan saya sendiri kabar kesukaan. Jadi
dengan judulnya itu sendiri, saya selalu bilang waktu Mabes tadi lalu, ini betul-betul membawa kabar kesukaan yang mana saya bisa mengerti Tuhan itu sendiri gimana dan bagaimana koneksi hukum dengan Injil gitu. Tuhan sangat meninggikan hukum karena itu adalah fondasi pemerintahannya dan itu adalah salinan karakternya. Tetapi hukum itu kita nggak bisa pelihara dengan kekuatan kita sendiri. Nah itu saya puji Tuhan, karena saya nggak bisa, hanya Tuhanlah yang bisa melakukan di dalam saya, yang selama ini saya berusaha terus, berusaha. Wah, sampai akhirnya datang ke satu titik yang mana disuruh turut-turut hukum, disuruh berhenti berdosa, tapi saya sendiri nggak tahu bagaimana mau keluar ya dari situ. Sepertinya sudah dimasukkan di dalam penjara, terus ditendang-tendang, dikondem, kenapa kamu di penjara, kamu harus keluar, tapi saya mau keluarnya gimana, seperti itu ya dalam kehidupan kerohanian. Dan puji Tuhan, dengan pekabaran Injil yang benar, mudah-mudahan teman-teman juga bisa kita semua bisa sama-sama belajar dan mengerti Injil yang benar, karena dengan Injil yang benar ini, Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, saya akan memberikan kelegaan. Karena kelegaan memang itu datang dari Tuhan, dari Injil yang benar, bukan dengan Injil yang palsu ya. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Joy untuk kesaksian, pengalaman. Brother Eric juga, terima kasih. Jadi teman-teman, waktu kita sudah selesai ya. Kita akan mengakhiri Bible study kita. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam Bible study kita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa semua ini akan memberi berkat buat kita semua. Jadi Bible study kita sudah selesai, kita akan tutup di dalam doa.